Nah, ini adalah anime yang menggabungkan antara action dan juga rapat. Racikan antara shonen dan action acap kali menjadi perbincangan yang hangat di kalangan pecinta anime. Namun, apakah demikian dengan anime Summer bulan lalu? Ini dia, rating anime Summer 2024 versi anime Kane. Oke, di akhirnya kita sudah sampai di video rating-rating lagi. Betul. Kali ini kita akan membahas lagi rating dari anime Summer bulan lalu yang ini tuh banyak banget ya berkaitan antara action, terus juga digabungin sama shonen, digabungin juga sama beberapa adventure, berapa lagi digabungin juga sama isekai. Nah cuma nih, apakah ternyata worth it itu? Waduh. Oke, langsung aja nih dari yang pertama. Kita ada Joutai Skill. Joutai Skill. Jadi sebenarnya kita sempat kemarin rekomendasi ini juga. Iya. Cuma sayangnya emang tidak sesuai ekspektasi. Iya, betul. Karena menurut kita menarik itu adalah premisnya oke nih. Premisnya oke. Bagus nih premisnya. Premisnya bagus. Dia mau revenge sama Dewi segala macam. Cuma menurut gue sih dari perjalanannya sih, dari prosesnya, dari penceritaannya itu terutama sebenarnya gue rada gatel sama grafisnya. Ya, dia memang ada di beberapa scene-scene tertentu yang kayak malas gambar nih. Ya. Malas gambar nih, jadi dibikin dua dimensi agak ke 3D-an dikit gak apa-apa lah gitu ya. Yang penting jadi nih. Iya, itu dia. Itu dia. Cuman ya memang adegan-adegan itu terjadi nggak setiap saat sih ya, nggak setiap saat. Ada di beberapa momen doang, kayak misalnya lagi long shot gitu. Kalau misalnya lagi ngobrol antara satu karakter lain sih enggak. Paling cuma pas lagi adegan sebelum menuju action misalnya, biasanya kayak gitu. Yang gue sayangkan tuh ada beberapa momen juga pas actionnya Pak. Awal-awal tuh dia lawan bos terakhir mau keluar dungeon, itu menurut gue kurang dinamis Pak action. Gara-gara itu jadi kurang dinamis. Ya begitulah. Memang ada beberapa shot-shot yang nampaknya agak dipercepat ya. Ya, sebenarnya ya dari konsep penceritaan oke. Cuma itu aja sih, cuma grafisnya sangat mengganggu. Tapi menurut gue itu entah salahnya siapa ya, penggunaan diksi ini gitu loh. Dia ngomong kan kekuatan dia tuh skillnya abnormal. Iya. Skillnya ampas di awal. Padahal sebenarnya ini skill kan OP banget. Ini skill OP gitu. Cuma mungkin memang ketika di awal tidak terlalu berpengaruh sama si Dewi kali ya. Karena Dewinya terlalu kuat. Iya. Dan dianya masih level 1 mungkin ya. Betul. Karena kan udah level hampir berapa, ratus. Ya udah ratusan, udah naiknya cepat banget lah dibanding teman-temannya. Iya benar. Cuma yang memang yang disayangkan itu doang sih. Ada beberapa pergerakan animasinya tuh yang kalau dilihat agak cacat ya. Meskipun ceritanya menarik ya, dan plotnya juga menarik. Iya, maksudnya bisa di inilah. Kalau misalnya lu cocok nih secara penceritaan sama actionnya, mungkin oke. Mungkin oke. Jadi kita kasih berapa di? Dari gua sendiri dulu deh. Dari gua mungkin bisa 7 sih. 7. Kalau gua kasih 6. Oke, jadi kita ambil tengah-tengahnya yaitu 6,5 Pak. 6,5 untuk Joutai Skill. Oke. Oke, nextnya kita ada Fairy Tail 100 Year Quest. Nah, ini juga salah satu anime lawas yang di-up lagi nih Pak. Tapi apakah worth it itu di-up lagi? Mungkin bagi para pecinta anime lawas mungkin ini adalah anime yang worth it ya kalau di-up lagi, karena memang mungkin dari segi penceritaan, dari segi gaya-gayanya mungkin masih sama nih. Dan apakah dengan segi penceritaan gaya-gaya yang sama itu cukup untuk menumbangkan anime-anime baru, Pak? Masalahnya gini, Pak. Kita tuh bisa ngomong ya, ngomong setiap anime itu pasti punya pasarnya. Betul. Pasti ada juga pasar yang demen Fairy Tail. Contohnya orang yang ngikutin Fairy Tail banget dari awal, yang emang engage gitu loh. Ini dulu kan disandingkan sama Big Three, Pak. Sempet kayak dibilang mungkin jadi penerusnya One Piece, atau misalnya bisa jadi pesaing One Piece. Tapi apalah, Pak. Sama One Piece sekarang kebanting jauh. Mungkin karena gue ngeliat dia tuh lebih banyak kayak sebenarnya ini alur cerita menarik, cuman kebanyakan fillernya mungkin, atau kebanyakan mungkin benang merahnya jadi nggak terlalu ini banget ya, karena mungkin banyak komedia tapi komedinya juga nggak sampai yang terlalu mengangkat dari segi ceritanya banget. Kalau gue lihat di Fairy Tail lama itu
kita bisa nonton di 1-2 episode habis itu lupa nonton nih misalnya, dan di episode 5, episode 6 misalnya nonton itu masih bisa diterusin karena beberapa episode itu bahkan tidak saling terkait dengan episode yang lainnya mungkin. Kalau gue mungkin lebih ke gue nonton tapi drop ini Fairy Tail yang baru ini tuh karena menurut gue kurangnya itu emang cacat aja. Emang cacat. Gue nggak tahu ya. Mungkin lebih ke bahasa ini skripnya. Jadi dialognya dan cara pendekatan karakternya masing-masing itu kaku gitu loh. Maksud gue kalau misalnya contohnya anime lawas, kaku emang kaku banget gitu loh. Karena emang itu stylenya gitu. Kalau ini enggak, ini lu pakai pendekatan anime zaman sekarang, stylenya bagus, actionnya mid lah. Nggak bagus, nggak jelek, tapi gaya penceritaan lu tuh seperti itu gitu loh. Kaku, yang menurut gua kaku ya. Tipikal anime lawas yang banyak omong, sedikit beraksi ya. Itu. Sama yang paling parah Pak. Yang paling parah ya, terlalu banyak fan service ya. Ya, itu salah satu istilahnya ciri khas lah dari anime ini ya. Ya, banyak fan service-nya gitu. Betul. Maksudnya, ya kita senang ngeliatin Lucy, Erza gitu, kita senang. Cuma nggak perlu hampir di setiap, bahkan nggak di setiap episode ya, di setiap waktu ada tuh scene khusus ngeliatin itu tuh. Maksud gue actionnya gimana? Contohnya kalau misalnya di One Piece yang gue suka adalah ada actionnya, tapi sembari action misalnya kita dikasih lihat badannya Nami yang gitu. Tapi sembari action ini kagak. Ngapain? Gue mau nonton animenya jujur, actionnya segala macam, ceritanya, bagaimana dia menyelesaikan quest yang susah itu gitu. Dengan fan service yang ada, bukan gue mau nonton fan service-nya gitu. Menurut gue Pak, menurut gue. Ya begitu. Jadi bagaimana skornya Bapak menurut Anda? Nggak beda jauh dari juta hijau skill. Anjas. 6,5. Saya juga 6,5. Berarti masih bisa untuk ditonton, tapi kurang bisa untuk dinikmati mungkin ya. Ya. Nextnya kita punya apa nih Di? Nextnya kita punya Isekai Suicide Squad. Apakah memang dari DC Marvel Comics ketika dibawa masuk ke anime itu akan menjadi suatu hal yang menarik nih Pak? Kalau menurut gua sih penceritaan menarik. Cuma memang ada beberapa di bagian penerapan seperti ini sebelum dia masuk ke isekai ya, karena kan dia dari belum ke isekai terus ke isekai. Dari belum ke isekainya aja gue lihat tuh ada beberapa yang memang udah overpower Pak, kayak Harley Quinn. Kayak gue dari pertama ngeliat aja, ini orang Harley Quinn tiba-tiba mukul pipanya bisa bengkok Pak. Karena masih di dunia nyata Pak. Belum ke isekai, terus gue berandai-andai kan ini jangan-jangan ke isekai makin kuat nih, bener Pak, makin kuat makin kuat ternyata. Dan hal yang menarik lagi adalah di sini tuh ada mungkin beberapa teman-teman kita yang kurang suka ya beberapa beberapa karakter komik barat yang dijadiin anime, mungkin karena mukanya tuh akan terlihat kaku gitu, kayak Batman misalnya, atau kayak Superman atau Spiderman misalnya kayak gitu-gitu. Dan ya ada sedikit sih kakunya sih, ada sedikit sih kakunya sih. Yang gue lihat ya itu lebih ke arah memang ya pure cerita DC, belum kayak ibaratnya kayak Bokensha gitu. Nggak kayak Bokensha banget, nggak kayak di Isekai gitu, kayak benar-benar pure cerita DC yang diubah dalam segi artnya doang. Jadi ya belum ciri khas anime banget lah ya. Benar. Menurut gue juga sama. Gue tuh jujur gue tertarik. Bahkan gue nungguin sebenarnya ini kan udah dikasih tahu mungkin dari 2023 nih. Dan gue nunggu banget gimana sih di situ bisa mengadaptasi dari cerita-cerita kayak gitu ke anime. Dan jujur menurut gue sih gue ada harapan tinggi lah. Dan gue pas nonton oke. Cuma ya menurut gue masih bisa dieksplor lagi. Kurang dari ekspektasi gue tapi nggak banyak lah. Dari penceritaan sih udah oke. Gue udah demen segala macem. Karakternya juga oke banget Suicide Squad. Terutama Harley Quinn ini. Menarik sekali dia. Karakter dia ini menurut gue yang menopang satu anime itu dia doang.
karena yang lainnya tuh nggak berasa gitu loh Ya, yang lainnya agak pasif ya ketimbang Iya. si karakter utama, ibaratnya ke karakter utamanya Harley Quinn doang nih gitu kan. Iya, padahal kan bisa aja kayak mereka bikin karakter utama itu ya tim Suicide Squad. Tapi emang yang ditonjolkan banget tuh Harley Quinn-nya. Dan emang work sih buat gua. Harley Quinn yang ditonjolkan itu work. Menurut gue oke sih, banyak yang nggak suka tuh karena villain-nya, musuh utamanya itu juga dari DC juga. Jadi emang bener kata lu, kurang berasa isekai-nya, kurang berasa animenya gitu loh. Cuma menurut gue sih sejauh ini dengan usaha DC lah mau bikin anime, menurut gue udah works, udah oke. Dan secara animasi juga ya masih dibilang menarik lah ya. Enggak cacat banget, enggak kayak kita lihat oh karena ini di sini berarti ntar ada 3D-nya. Oh enggak. Untungnya masih ya nampaknya anime-anime pada umumnya lah. Ya, nggak jelek, nggak bagus banget lah ya. Betul. Jadi kita kasih berapa nih? Kasih 7 dari 10 7 dari 10 anjay. untuk Isekai Suicide Squad. Oke, next kita ada anime Isekai lagi nih, Pak. Isekai lagi. Anime apa nih, Pak? Anime Nazeboku no Sekai. Nah, Nazeboku no Sekai ini juga isekai, cuma isekainya bedanya adalah dia bukan masuk ke dunia isekai, tapi dunianya dia tiba-tiba jadi isekai, Pak. Di kehidupan dia yang sebelumnya dan tiba-tiba kehidupan dia yang kali ini, di dunia yang berubah semua ini, cuma dia doang yang punya pikiran bahwa seolah itu masih pikiran dia yang lama. Karena di dunia isekai ini ternyata pikiran orang-orangnya pun berbeda, Pak. Sebab dunia yang lalu dengan dunia yang sekarang yang sudah jadi isekai ternyata tuh punya masalah yang berbeda, yaitu berhadapan dengan monster yang tidak tersegel nih. Betul. Jadi ibaratnya udah dikalahkan ya kan, ada beberapa ras nih, Pak. Udah dikalahkan semua tuh. Tapi kok pas dunianya berubah jadi isekai ini kok kita masih perang gitu loh. Iya, bingung di awalnya. Ternyata adanya kebenaran yang dibalik nih, Pak. Waduh. Ternyata yang kalah bukannya ras musuh tapi ras manusia, jadi apa yang kalah, Pak? Betul. Dari segi alur dan plot nampaknya menarik sekali, bukan? Tetapi apakah penerapannya seperti itu, Pak? Wah. Gue jujur menurut gue ya, anime di musim summer ini semuanya tuh premisnya menarik. Iya, betul. Hanya saja. Iya, betul. Hanya saja. Mengapa? Penerapannya tuh kok cacat. Kenapa dia bikin anime premisnya bagus tapi menurut gue ya dia nggak didukung sama grafis, sama skrip. Kopinya lah ya, copywritingnya kurang ya. Ya kayak gitu-gitu, maksud gue kan ini premis udah oke nih, lu bikin lah semaksimal mungkin gitu loh. Karena jujur buat gue ada beberapa kekurangan, walaupun sebenarnya nggak jelek-jelek banget Pak untuk ditonton. Karena secara alur sih dia masih jelas, dia punya tujuannya jelas, dia mau ibaratnya mau menangin manusia lah. Karena kan emang harusnya manusia yang menang. Iya. Dia mau menangin manusia, dia punya tujuan dari sini, ntar jalan sini. Jadi objektifnya itu jelas. Betul. Cuma yang jadi permasalahan adalah dalam perjalanannya itu dia dan karakter lain, hubungan dia dan karakter lain tuh kayak aneh aja gitu loh, nggak ada. Kayak cenderung dipaksakan ya. Iya. Cenderung dipaksakan, dan ini adalah tipikal anime-anime yang kayak seolah-olah tuh actionnya dikit tapi ngomongnya banyak gitu loh, Pak. Actionnya dikit ngomongnya banyak, mending kalau ngomongnya tuh daging tapi ngomongnya tuh sekedar kayak pelengkap suasana doang jatuhnya. Bener. Jadi kayak oh ya gini, oh ya kamu tahu saya siapa? Oh saya nggak tahu. Oh ya. Itu cacat banget. Kamu tahu siapa saya? Wah ada. Oh saya nggak tahu. Oh ya dulu di dunia sebelumnya kita temenan loh, apa segala macam-macam. Ya terus ngomong-ngomong ya kalau di awal doang sih masih oke lah ya. Ya benar. Terus terbawa terus dan hingga ke tahap berkelahi pun menurut gua kayak berkelahinya kayak lagi dicekek nih. Wah, nampaknya kamu belum bisa mengalahkanku, ada gitu. Kenapa dia? Iya. Oh, tapi ini masih mending dibanding itu, Pak. Apa? Isura. Battle yang ditunggu-tunggu cuma 3 menit. 2 menit yang ngomong. Ih, cacat itu anime. Tapi paling tidak masih oke lah ya, meskipun kalau kita lihat dia ini memang keren sih sebenarnya, ada kerennya karena dia gue lihat mirip kayak SAO gitu. Dia bawa pedang, di mana pedang itu bener-bener ya OP lah gitu loh. Ibaratnya pedang itu pedang yang berasal dari dunia dia untuk ibaratnya ngalahin si isekai ini, dunia isekai ini untuk balikin itu ke dunia pada nyatanya gitu. Iya. Masih bisa diikutin alurnya, ceritanya itu masih oke. Cuma emang ada beberapa poin-poin yang menurut gue masih bisa dimaksimalkan. Betul. Jadi gue akan kasih di mid aja. Gue kasih 7 dari 10. Sama gue juga 7 dari 10.
Oke, nextnya kita ada anime Shikanoko no Konoko Koshi Tanta. Waduh. Ini udah mulai menjauh mungkin dari anime action ya. Ini kita ngeliatin sesuatu hal yang daily life dan juga parodi nih kebanyakan Pak. Dan anime-anime kayak gini jujur kurang masuk di gua. Iya. Yang masuk di gua cuma lagunya karena banyak dijogetin sama beberapa artis-artis TikTok kalau nggak Instagram. Benar. Biasanya cewek-cewek yang jogetin. Udah itu doang yang bagus. Bukan lagunya ya. Ceweknya. Itu doang yang bagus. Tapi kalau dari segi anime gimana nih Pak? Dari segi anime Pak? Karena gue lihat juga ini anime yang agak-agak Gintama ya, agak-agak parodi, terus agak-agak kalau kita lihat tuh banyak bercandanya dan agak-agak sedikit menggeser si cerita utama juga nih. Lebih ke menurut gua kalau Gintama tuh masih ada cerita utamanya. Iya betul kalau Gintama. Kok ini nggak ada, Pak? Ini sangat-sangat absurd. Sangat absurd. Bahkan gue pernah lihat ada video di YouTube tuh komplikasi ya. Kompilasi. Kompilasi Penyakit. Iya. Kompilasi nih keabsurdannya si Shikanoko Koshi Tantan ini. Nah. Itu disandingin sama misalnya shot yang ini nih dia lagi kejang-kejang misalnya disamain sama kejang-kejangnya Naruto. Oke. Ini misalnya dia lagi loncat nih disamain sama loncatan Dragon Ball. Sampai ada yang buat kayak gitu, Pak. Per setiap shot, Pak. Ini tuh kira-kira parodiin apa begitu, Pak. Oke. Kan berarti kebanyakan hal kayak gitu. Iya. Mungkin emang ini anime buat khusus buat entertainment aja. Iya, buat entertain. Bukan buat untuk bercerita pada umumnya. Jadi Betul. emang mungkin bukan kita kok pasar. Karena kita ingin menikmati anime kan dari sisi ceritanya. Ya. Betul. Cuma itu yang menurut gue emang kurang masuk aja karena terlalu banyak komedinya, terlalu banyak. Cuma kalau kita kan dari komedinya aja kita kurang masuk, apalagi ceritanya makin tidak masuk. Ya, Enggak, sebenarnya kalau dari modelan daily life tuh gue udah gak masuk langsung. sebenarnya menurut gue gue kasih kalau untuk rating ya sebenarnya nggak jelek-jelek banget karena emang menurut gue bukan kita pasarnya. Dan secara grafis pun juga nggak jelek, secara karakter pun beragam, jadi unik-unik, karakternya oke untuk mendukung komedinya ya. Bagi beberapa orang mungkin oke juga, tapi ya bukan ini gue lah. Jadi mungkin gue bisa kasih mid juga, sekitar 6,5 atau 7 lah. Dari gue 6,5 sih. 6,5 sih. Ya dari gue 7 lah. Ya kalau misalnya kalian emang suka selera, beda selera. Kalian bisa tulis di kolom komentar lah, kalian suka atau enggak tipe-tipe anime seperti Shikanoko no Konoko Koshi Tanta. Oke, nextnya sekarang kita punya Tetsura. Nah, ini adalah anime yang menggabungkan antara action dan juga rapat. Jadi kayak misalnya, kalau misalnya perang dunia kedua gitu kan ya, misalnya ada pasukan Nazong gitu kan. Pasukan Nazong melawan pasukan Americano gitu. Iya. Oke, kita mau serang yang ini, kita serang yang ini. Oke, langsung serang. Selesai. Perapat lagi kita mau serang ini. Iya. Iya, bener lagi. Seperti itulah kurang lebih. Cuma penyakit-penyakit kayak gini tuh gejalanya masih sedikit di season-season sebelumnya. Semakin kesini semakin banyak. Iya, jadi dulu tuh masih banyak action. Betul. Masih banyak perangnya lah. Masih ada Gopta lawan Gabiru. Ya, masih banyak lah betul-betul epic ya. Seperti di sini nih, di video ini. Jadi ya kita sebenarnya berharap anime ini ke depannya juga tetap ada gitu actionnya. Kita berharap sebenarnya kapan Rimuru turun tangan gitu. Betul, itu yang gue pengen lihat. Itu sebenarnya yang paling penting tuh kapan Rimuru turun tangan. Iya betul. Kenapa Rimuru nggak pernah battle lagi? Ya kan? Kenapa banyakkan rapat? Itu yang cukup disayangkan sih. Walaupun kalau emang yang kita ngikutin dari awal emang udah into banget dan tetap merasakan euforianya orang-orang di Tetsura tuh bikin festival. Terus ada lagi pertarungan seru kayak misalnya Masayuki Sikilat. Lu tau Masayuki Sikilat? Kenceng anjing. Bukan, Pak. Jadi dia tuh disebut Masayuki Sikilat karena dia tuh mengayunkan pedang tuh kayak kilat, cepet banget. Set, tertutup lagi. Padahal sebenarnya bukan itu yang terjadi. Yang sebenarnya terjadi adalah dia nggak pernah keluarin pedangnya. Jadi dia punya kekuatan namanya charm. Dia tuh jadi tanpa dia harus menggunakan pedang. Orang itu bisa merasakan aura dia. Jadi kayak, wah ini orang tuh kayaknya OP nih. Kayak ini, kayak King. Iya. Datang detak jantungnya kedenger sampai situ.
King Engine. King Engine ya, Bray. Kayak King atau kayak Bagi. Bagi. Dengan skill charm dia ini, Wak, dia bisa memanipulasi persepsi musuh. Wak. Bisa ngeliat, ini orang jago juga nih. Gue jadi bawahan lo aja lah. Sangat menarik, Pak. Dewa banget ini karakternya. Menarik. Ini salah satu daya tarik Tensura ya. Dia bisa bikin karakter-karakter unik. Dan karakter-karakternya di setiap ras itu beda-beda dan punya ciri khas masing-masing ya. Betul. Menariknya itu sih. Itu bagus sih dalam world buildingnya. Menurut gue salah satu yang bisa bersaing sama One Piece lah. Iya, adanya kekayaan budaya ya. Ya, betul sekali. Yang budaya, karakter yang menarik sekali. Jadi untuk Tensura ini kita kasih skor berapa nih, Gan? Gue mungkin bisa kasih 7,5 Pak, atau mungkin 7. Kita kasih 7,5 untuk Tensura. Tensura. Wadah. Oke guys, nextnya kita ada I Parry Everything. I Parry Everything. Nah, ini adalah sebuah contoh di mana bahwa lu gak butuh sebuah cerita-cerita atau alur plot yang berat-berat, Pak. Betul. Alur plot yang ringan-ringan aja apabila dimasak dan disajikan dengan menarik. Anime itu bisa semenarik ini ternyata. Betul kan. Karena di I Parry Everything ini, kisahnya dia ini cuma seorang Osan yang skillnya tuh cuma nge-parry doang sebenarnya kan. Iya. Atau lebih tepatnya skill-skill utamanya tuh skill-skill dasar lah ya. Skill dasarnya tuh dasar. dibikin lebih kuat sehingga ketika dia nangkis itu serangan lawan tuh bisa mental lah ibaratnya. Lu mau nangkis pedang, mau nangkis naga, itu bisa lah. Iya. Bisa lah pokoknya. Iya. Sebenarnya dari hal simpel kayak gitu aja itu bisa menjadi sebuah anime yang menarik. Dari modal nangkis menjadi sebuah cerita yang menarik dan utuh nih, Pak. Menurut lu gimana, Pak? Menarik sih. Ini jujur anime favorit gue di musim ini. Bener kata Audi, kayak misalnya kita lihat nih di awal-awal nih kayak Jota Ijo Skill atau Naziboku. Gitu-gitu kan premisnya menarik tuh. Premisnya menarik. Cuma pembuatannya, treatmentnya itu sangat-sangat nggak maksimal. Wah, ini lu mengemas something yang simple. Dia kan sebenarnya objektif dia cuma mau jadi petualang biasa. Iya. Gue cukup mau jadi petualang. Tiba-tiba dia bisa dapat pedang gede, ketemu raja segala macem. Menurut gue itu kan oke banget tuh. Grafisnya pun juga nggak main-main, walaupun nggak bagus banget ya. Tapi kita tetap merasakan apa yang dirasakan oleh karakter itu gitu. Jadi berasa hidup aja. Dan komedinya sih sangat mantap. Komedinya mantep karena komedinya itu masuk di saat-saat yang tepat gitu, Pak. Betul. Nggak kayak beberapa anime yang komedinya itu disengaja, tapi ini ibaratnya komedinya ini masuk di saat-saat yang tepat. Jadi ibaratnya kayak dapat pedang misalnya dari raja nih, dapat pedang dari raja. Siapa sih yang nyangka pedang dari raja lu pakai buat bersihin sawah? Atau enggak gini, udah tahu kita makan racun bisa muntah darah. Siapa yang mau terus makan? Makin lama makin enak. Makan lama makin enak. Sampai akhirnya sampai tubuhnya bisa anti terhadap racun. Jadi memang banyak hal-hal yang komedinya itu masuk gitu ke cerita. Kenapa si karakter ini ketika kena racun tuh racun yang sekelas monster gitu ya? Kok dia nggak mati? Ternyata tubuhnya kebal terhadap racun. Kenapa tubuhnya kebal terhadap racun? Karena suka makanin jamur beracun. Kenapa makanin jamur beracun? Karena nggak punya duit, bingung mau makan apa di hutan. Akhirnya makan jamur beracun. Benar. Jadi ibaratnya tuh ada tahap-tahap yang tidak dimiliki oleh anime lain sehingga membentuk sebuah jalur baru. Oh begini ternyata kenapa dia bisa dapat kekuatan ini tuh dari ini. Nah itu kalau dilucuin nggak apa-apa. Itu masih masuk ke story lainnya gitu loh. Dan yang lebih masuk lagi adalah sesuai dengan karakter dia. Betul. Karakter dia tuh polos-polos koplak kayaknya. Jadi maksud gue cocok ini dari semuanya itu dibangun sedemikian rupa. Dari skrip itu jadinya komedinya masuk. Betul. Menarik lah. Cuma emang karena dia mungkin tidak punya sesuatu yang istimewa, jadi gue nggak bisa kasih banyak-banyak ya. Iya. Tapi secara itu ini dia sangat-sangat memaksimalkan apa yang dia punya. Jadi menurut gue tetap bisa gue bilang bagus lah. Sebuah contoh dari anime yang menurut kalian simple tapi secara dimasakkan dengan cara yang menarik banget nih. Cocok buat kalian tonton I Parry Everything. I Parry Everything. Kita kasih 7,5. Anjay, keren. Oke, nextnya kita akan bahas Tower of God Season 2. Nah, ini adalah season 2 dari Tower of God Season 1 yang sebelumnya itu kalau kita lihat dengan anime yang season 2 ini itu adanya sedikit perbedaan karakter dari si karakter utamanya nih, Pak. Oh iya betul. Karena kalau kita lihat di karakter season 1 dia agak naif-naif orangnya. Betul. Masih mencari Rahel dan sebagainya. Di karakter season 2 ini dia
setelah berhasil bergabung dengan teman-temannya Itachi. Ya, Akatsuki. Iya. Iya benar, jubahnya gitu ya. Iya. Setelah berhasil bergabung dengan grup-grup underground lah ibaratnya ya. Iya. Dia ini kepribadiannya berubah menjadi lebih dingin, menjadi lebih tatapannya menjadi lebih suram, menjadi lebih seolah lebih jahat, lebih kejam karena memang dia ingin mencari tahu ada apa di balik semua ini gitu ya. Lebih cool ya. Lebih cool, lebih Itachi. Itachi, oke. Hal menarik lainnya juga gue lihat ada di teman-teman yang satu angkatan lah sama dia ibaratnya pas mendaki awal-awal nih, yang bersama dengan Rachel. Mereka memang sudah mengetahui nih bahwa Rahel ini pura-pura sakit nih Pak. Mereka pun berencana ke depannya untuk terus tetap menaiki tower dan juga banyaknya action-action yang mendatang seperti ternyata ada perpecahan di grupnya Kun dan juga ada perpecahan juga ya kita lihat di grupnya Sinor karena Yoru. Yoru Santai banget. banyak sekali konflik yang kita lihat ini lebih ke arah konsep berpikir terus konsep skrip, jadi memang hal-hal yang ibaratnya tuh dan ini tuh sesuatu hal yang ibaratnya dua cerita yang bergerak secara bersamaan. Jadi ceritanya si Kun yang dari level kesekian sama ceritanya timnya si Yoru yang bergerak secara bersamaan. Jadi itu ibaratnya kayak tektokannya tuh menarik banget. Dari segi editing berarti ya? Dari segi editing, dari segi penceritaan. Iya bener sih. Jadi Tower of God ini penceritaannya unik menurut gue unik. Karena editing dia itu kadang suka, itu mungkin karena dua plot yang berjalan gitu. Jadi gue tuh bingung kan. Jadi dari segi penceritaan tuh kadang tiba-tiba menurut gue ada yang kelewat kok kayaknya harusnya tuh secara kronologis gitu loh. Kok tiba-tiba nyampe di sini, tiba-tiba nyampe di sini gitu. Walaupun itu tidak mengurangi sebenarnya kan yang namanya anime itu atau film atau media audiovisual, apalagi yang bercerita itu menurut gua yang paling penting itu adalah pesannya. Pesan yang mau disampaikan dalam satu film dan juga ibaratnya emosi yang kita rasakan, tense-nya dan segala macam. Dan menurut gua Tower of God tuh hebat di situ gitu loh. Jadi dia nggak perlu peduliin alur, yang penting ceritanya jalan dan penonton dapat emosinya. Gimana Bang kalau dari gua? Kalau dari gua justru kalau gua tuh lebih suka beberapa battle tuh di season 2. Coba kalau dari nilai-nilai terus dari friendship, dari story itu gua sukanya di season 1. Iya betul. Cuma kalau dari segi battle season 2 ini menarik banget karena gue bisa ngeliat banyak sekali skill-skill baru dan juga skill-skill dari orang-orang tertentu yang memang ini skill-skill menarik banget nih buat dilihat gitu loh. Dan juga konfliknya juga semakin besar, namun bisa dikerucutin ke dalam satu titik yang pada akhirnya kedua plot ini bisa bergerak secara bersamaan gitu. Menarik banget. Oke, jadi gua akan kasih 7,5. Untuk gue juga gue akan berikan 7,5 untuk Tower of God season 2. Udah cukup bagus lah ya. Cukup bagus. Oke, nextnya kita punya apa di? Next kita ada Boku no Hero Academia season 7. Wah, nah, ini adalah sebuah season lagi lanjutan dari sebelumnya di mana memang udah semakin intens nih antara perkelahian antara tim UA Iya, superhero melawan para villain dari si Shigaraki Tomura dan kawan-kawan. Betul. Kita nggak usah banyak-banyak ngomong lah ya, karena udah season 7 jadi kita semua juga pasti tahu dan dia salah satu New Big 3 ya. New Big 3. Jadi menurut gua emang perjuangan Boku no Hero itu patut diacungi jempol lah. Cocok lah dibilangnya New Big 3 itu cocok karena emang semenarik itu ya. Sampai di titik ini nih mungkin titik final dimana udah mulai pertarungan terakhir nih. Kayak contohnya si Uraraka lawan Toga. Itu momen epic banget. Terus juga ada momen lagi keluarganya si Todoroki Shoto sama lawan Dabi, dimana kakaknya sendiri kan ternyata. Itu juga emosional banget, menarik banget. Dan terus akhirnya kita diperlihatkan pertarungan antara Deku melawan Shigaraki Tomura. Nah, selain momen-momen epic tadi yang gila banget menurut gue itu adalah momen Bakugo mati. Wah, itu momen-momen membawa haru juga ya. Iya, karena dia salah satu tokoh yang gue suka banget lah dari awal gitu. Karena dia karakterisasinya kuat banget. Dia hero, tapi kenapa hero tuh kelakuannya kayak gitu loh. Dan dia mati jadi meninggalkan ibaratnya tuh rasa kangen. Jadi emang di season ini season yang cukup bagus. Kita juga nggak bisa ngomong apa-apa, ngomong banyak-banyak karena emang
bagus banget untuk kalian yang emang ngikutin dari awal. Kalian pasti ngerti, kalian pasti tahu. Silakan tulis di kolom komentar bagi siapa yang nonton Boku no Hero dari awal banget ya. Jadi karena momen-momen epic tadi, battle-battle yang oke, dan juga banyak animasinya, jujur animasinya juga oke, walaupun nggak sebagus menurut gue ya, nggak sebagus Demon Slayer, nggak sebagus Jujutsu. tapi battle-nya tuh sangat-sangat dinamis, sangat-sangat menarik, dan emang cocok banget untuk dibilang Big 3 yang bersaing di level teratas shonen. Betul. Untuk skor kita kasih berapa nih Pak? Kita kasih 8 dari 10. 8 dari 10 untuk Boku no Hero Academia. Anjay. Oke, next kita ada Oshinoko Season 2. Oshinoko, ini ngetren ya? Ini ngetren dan sempat booming banget pada saat itu, saat season 2-nya muncul. Ya seperti layaknya anime-anime yang bagaimana ceritanya tuh dipendam terus. Jadi ya yang kita kasih lihat adalah story-nya, bahwa bagaimana progresnya si Aqua ini bisa sampai ke titik ini, sampai ke titik ini, sampai ke titik ini. Cuman menariknya di sini tuh kita nggak bosan Pak dikasih lihat progresnya itu. Benar. Jadi kita dikasih lihat gimana itu pertunjukan, mulai dari season 1 kemarin kita lihat pertunjukan di televisi, semakin kesini pertunjukan di teater, dan bagaimana penampilan teater tuh dikasih lihat bener-bener kayak all of semua teater tuh, dari long shot semua pergerakan teater bener-bener dikasih lihat. Terus bagaimana sisi negatif dan juga sisi positif dari industri model, misalnya industri artis, dimana sebenarnya banyak rumitnya juga ya, terutama tuh hal-hal kayak misalnya di ngomongin ide, terus di ngomongin soal pendapat satu dengan yang lainnya, bagaimana bisa cekcok dan lain sebagainya. Dan juga yang tidak kalah hilang dari sebuah industri yang benar adalah revisi ya. Betul. Nggak di anime, nggak di dunia nyata, selalu ada revisi Ya betul sekali. Itu dia yang satu hal yang paling realistis dalam sebuah anime Oshinoko tuh itu. Iya. Tapi karena itu juga pada akhirnya menceritakan bahwa seperti inilah dunia hiburan atau entertainment yang sesungguhnya gitu. Semua tergambarkan di Oshinoko. Betul. Yang sangat membuat gue menarik adalah kita kan dari tadi bahas misalnya premisnya oke tapi treatmentnya kurang. Ada lagi yang premisnya kurang oke, hyper everything, tapi treatmentnya bagus banget. Kalau ini premisnya oke, treatmentnya sangat-sangat oke. Betul. Jadi itu kalau kita lihat memang semua itu berjalan secara bersamaan ya. Iya. Secara premis, secara treatment. Bahkan didukung lagi dengan yang tadi elemen-elemen yang lebih mendetail kayak sinematografi, editing, semuanya itu. Bahkan actingnya sendiri pun oke banget loh. Actingnya bagus. Karakterisasi dari tiap karakter juga oke banget. Jadi menurut gua ini udah di tingkat yang cukup bagus untuk di musim summer lalu. Jadi kita kasih berapa? Kita kasih 8 guys. Gak mau lebih tinggi lagi dikit. 8,8 deh guys. 8,5 boleh guys. 8,5 boleh. 8,5 untuk Oshinoko Season 2. Itu udah cukup bagus banget. Cukup bagus banget. Oke, ini yang menurut gua sangat bagus. Ini yang paling bagus. Nggak paling bagus sih, dia setara lah sama Oshinoko tadi. Betul. Ini adalah Nigeijutsu no Wakagimi. Nigeijutsu no Wakagimi. Ada. Ini Jadi dia mau balas dendam, mau merebut kembali. ya, dia ingin merebut kembali tahtanya, di mana ayahnya seorang raja dan dia pula yang harus menggantikan menjadi seorang raja di suatu hari kemudian. Nah, caranya gimana? Maka dia harus mengalahkan orang-orang yang sudah membunuh ayahnya yang terdahulu supaya ketika dia jadi raja hidupnya aman. Salah satunya itu. Dan juga tentunya ingin membalaskan dendam ya dari orang tuanya. Nah, yang menarik dari Nigeijutsu ini, selain niatnya untuk balas dendam itu, tapi itu tidak langsung serta-merta kita lihat brutalisme aja nih, brutal tiba-tiba datengin orang terus ngebunuh gitu dengan seenaknya. Tapi dipikirkan secara matang-matang bagaimana cara untuk membunuhnya yang sangatlah cantik mungkin kalau kita bisa lihat. Jadi ada perencanaannya terlebih dahulu, bagaimana mereka bisa menjebak, bagaimana mereka bisa bertemu, dan kemudian bagaimana mereka bisa mengalahkan dari yang awalnya cuma sendiri sampai dengan pada akhirnya beliau ini memiliki teman-teman yang siap untuk membantu dia. Anjay.
Menurut gue ini gila banget sih, ditambah treatmentnya. Tadi kan kita ngomongin alur segala macem cerita. Ini sekarang mulai ngomongin treatmentnya. Yang paling epic adalah mereka bisa memanfaatkan sinematografi dan editing sebagus mungkin. Jadi nggak cuma sekedar ya kalau kita melihat misalnya pertarungan di One Piece atau pertarungan di Naruto kan, ya udah saling tabrak antara satu dengan yang lainnya terus saling adu pedang gitu ya. Ini nggak cuma dari itu kan, kita bisa ngeliat dari berbagai macam posisi, kita bisa melihat dari berbagai macam posisi shot, entah itu dari close up, entah itu dari long shot, terus tadi balikin lagi ke close up lagi, sehingga tiba-tiba banyak sekali adegan-adegan yang memang kayak misalnya potongan kepala dan lain sebagainya itu dapat tersalurkan dengan cara yang unik ya. Iya. Bahkan ada juga berantem di pakai low angle, pakai high angle kayak gitu-gitu, oke banget menurut gua. Yang itu tadi ya, justa posisi itu oke banget sih, yang bola jatuh terus tiba-tiba ternyata itu kepala yang terpenggal. Itu menurut gua salah satu scene yang cukup epic lah, yang menggugah gua untuk terus nonton, dan ternyata emang worth it itu sampai akhir. Dan ternyata emang dari segi premis, penceritaan, dan juga treatmentnya semuanya sama-sama bagus. Jadi kita kasih berapa, Dik? Kita kasih 8,5 juga sama kayak untuk Nigeijutsu no Wakagimi. sangat bagus berarti ya. Sangat bagus Pak. Cuma walaupun dalam rating kali ini ya, dalam video rating kali ini tuh kita punya Oshinoko yang 8,5 dan Nigeijutsu yang 8,5 yang notabene-nya bagus ya, bagus banget. Tapi belum ada yang sampai ke titik ratingnya 9 dari 10. Emang untuk menciptakan suatu anime yang bagus harus ada itu tadi. Betul. Ide yang bagus dan treatment yang bagus. Dan itu yang terjadi pada anime-anime seperti Sosono Frieren, Kaiji nomor 8, Kimetsu di musim-musim sebelumnya. Betul. Dan kita berharap di musim fall ini akan ada anime yang seperti itu lagi ya. Udah ada sih kandidatnya, menurut gua ada sih. Udah ada kandidatnya. Cuma ya kita tunggu di video rating kita selanjutnya. Sekian dari Anime Kane. Azas.